guide us until finish. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen. Are you ready to praise the Lord? Alright, our students, let's to sing a song. The first song is I've Got the Joy in My Heart. God's love is wonderful. Now we will listen God's word. Alright, before that, let us sing a song. The title is I'm Here. Shalom students, how are you today? I hope you are blessed today. Alright students, now we want to listen God's word. So everyone, please take your Bible and sit down properly because we want to pray. Close your eyes, hold your hand, and let us pray. Dear Jesus, thank you for your blessing today. Now we want to listen God's words. Please guide us until finish. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen. Alright students. Nah, firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam Kitab Perjanjian Lama dari Yunus 1 ayat
1 sampai dengan ayat yang ke-17 ya. Nah, tema kita pada hari ini yaitu ketidaktaatan membawa musibah. Dan subtema kita pada hari ini yaitu ketidaktaatan Yunus atas perintah Tuhan. Nah, tetapi sebelumnya anak-anak Miss dan kita semua boleh menyaksikan cerita tentang Yunus. Mari kita saksikan bersama-sama. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nahkoda mendapatkannya sambil berkata, "Bagaimana mungkin kau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita, sehingga kita tidak binasa." Lalu berkatalah mereka satu sama lain, "Marilah kita buang undi, supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini." Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, "Beritahukan kepada kami, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini? Dan dari mana engkau datang? Dan dari bangsa manakah engkau?" Sahutnya kepada mereka, "Aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan, Allah yang mempunyai langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan." "Apa yang telah kau perbuat? Akan kami apakan engkau, supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi? Sebab laut semakin bergelora." "Angkatlah aku, capakanlah aku ke dalam laut. Maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu." Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, janganlah kiranya kau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini." Kemudian mereka mengangkat Yunus, lalu mencampakkannya ke dalam laut. Dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan, serta mengikrarkan nazar. Maka, atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Dari dalam perut ikan itu, berdoalah Yunus kepada Tuhan, Allahnya. "Dalam kesusahanku, aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati, aku berteriak, dan Kau dengarkan suaraku. Telah Kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Aku tenggelam ke dasar bumi.
teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe, sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, siapa tahu, mungkin Allah akan berbalik dan menyesal, serta berpaling dari murkanya, sehingga kita tidak binasa. turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan pembesarnya, Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. lalu mereka mengumumkan puasa, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka. Dan ia pun tidak jadi melakukannya. Bagaimana anak-anak Miss? Sudah ditonton tadi videonya ya? Video tentang cerita si Yunus. Nah, jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari cerita si Yunus tadi, ya, kita harus patuh, kita harus taat, kita harus melaksanakan perintah Tuhan, ya. Kita juga harus mematuhi, kita juga harus mentaati apa yang dikatakan orang tua kita kepada kita. Karena orang tua merupakan wakil Allah di dunia. Tidak hanya itu, ya, anak-anak Miss juga harus taat kepada guru, ya, karena guru adalah wakil orang tua di sekolah, ya. Nah, jadi kalau ada tugas yang diberikan guru kepada anak-anak Miss, anak-anak Miss harus menyelesaikannya dengan baik. Kalau tidak dikerjakan, nanti nilainya tidak ada. Nah, itu efeknya, ya, seperti tema kita, ketidaktaatan membawa musibah. Kalau anak-anak Miss tidak kerjakan PR, apa hasilnya? Nilainya nanti tidak ada, nilainya nanti jelek, ya. Nah, jadi harus dikerjakan dengan baik. Kalau kamu tidak kerjakan, itu namanya kamu membantah, memberontak, tidak patuh terhadap gurunya, ya. Nah, jadi untuk biasanya ada ayat hafalan ya, tapi kali ini Miss menugaskan kamu untuk menyanyikan sebuah lagu, ya, karena subtema kita Yunus tidak taat atas perintah Tuhan. Berarti nanti kamu boleh menyanyikan sebuah lagu, ya, yang lagunya seperti ini nih. Yunus di perut ikan, bom bom bom. Yunus di perut ikan, bom bom bom. Karena dia dikasihi Tuhan. Yunus di perut ikan, bom bom bom. Cuap cuap, bom bom bom. Cuap cuap. Nah, nanti anak-anak Miss boleh menyanyikan lagu itu, dibuat dalam bentuk video, tapi harus ada musiknya ya, seperti karaoke, bernyanyi ya. Tetapi kalau tidak ada musiknya juga tidak apa-apa, ya. Nah, sampai di sini cerita firman Tuhan. Kita satukan hati kita bersatu di dalam doa.
Close your eyes and hold your hand. Let us pray. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, kembali kami mengucapkan rasa puji dan syukur kami kepada-Mu Tuhan, buat setiap kebaikan, buat setiap anugerah, buat setiap mujizat dan nafas kehidupan yang masih boleh kami rasakan hingga pada pagi hari ini. Tuhan Yesus yang baik, kami telah selesai mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah kiranya firman-Mu bertumbuh dan berkembang di dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah kiranya kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang patuh dan taat terhadap perintah Tuhan. Biarlah kiranya setiap apapun yang kami kerjakan berkenan untuk menyenangkan hati Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, biarlah kiranya kasih-Mu selalu menyertai kami dimanapun kami berada. Kami tahu kami adalah manusia yang lemah, manusia yang penuh kesalahan dan dosa. Biarlah kiranya Tuhan menghapuskan dosa yang kami perbuat, supaya tidak terhalang buat kasih dan anugerah yang hendak Tuhan limpahkan kepada kami. Terpuji dan termulialah nama-Mu ya Tuhan di sepanjang masa. Haleluya, amin. Marilah sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Our Father in heaven, our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever and ever. Amen.